Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatan wa anshur 'alaina rahmatan ya dzal jalali wal ikram. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf kalau tadi Pak Ketua Panitia itu pidato di atas sana, karena memang Ketua itu maha kuasa dan beliau mengikuti perintah rektor, karena rektor sendiri nggak ada yang memerintah, jadi saya mengambil tempat di sini karena tadi diperintah oleh Ketua sampai jam 4 saya pidato. Bapak Ibu yang saya hormati, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa Rapim ini amat sangat strategis ya, karena bicara terkait dengan RIP dan restoran. Tapi sebelumnya saya ucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. RIP ini dibuat mulai tahun 2020 sampai 2045 kalau tidak salah. Ya, Mas Selamat ya. Ini kelompoknya Mas Selamat yang membuat ini luar biasa Selamat ini. Mungkin kita siapkan piagam menghargai pada Mas Selamat. Kemudian restoran ini kita bikin 2020 sampai 2025. Ya. Saat kan 2020 misalnya, karena kemarin membuatnya tahun 2020 ya. Ini Mas Selamat 2020 ya. 21. Oh ya. 2021 sampai 2025. Ya, alhamdulillah ini amat sangat strategis ya. Sehingga setiap 5 tahunan, seharusnya 4 tahunan, karena kode kepemimpinan di WIB 4 tahun, tapi nggak ada masalah, maka harus ada tafsiran dalam bentuk restoran itu. Saya sudah baca, ini dibuat oleh Pak Selamat ya. Saya sudah baca 1 menit dan sudah paham. Kalau hari 2 tadi masuk dari Pak Selamat 1 jam ya. Udah bedanya orang cerdas yang tidak. Nah, saya sudah baca bahwa sesungguhnya restoran yang dibuat ini adalah kelanjutan dari restoran sebelumnya, dan itu merupakan bagian tak terpisahkan dari RIP. Meskipun menurut yang tadi itu kalau restoran kita akan RIP kita itu ada 12 madhab, tapi sekarang ini madhabnya hanya 1, tidak boleh lain. Apa yang dihasilkan oleh tim ini akan menjadi madhab formal kita. Nah, dalam konteks hari ini kita mulai Rapim ini akan membahas apa yang sudah diputuskan menjadi RIP dan restoran. Apalagi ini proses pergantian pimpinan. Oleh karena itu saya mohon yang calon-calon rektor harus memperhatikan betul, jangan sampai keluar. Ada Pak Hartono, Pak Hartono jangan sampai keluar sedikit pun. Pak Hartono, kemudian ada lagi, Pak Salim ada, Pak Salim, Pak Salim calon rektor harus stand di sini. Awas kalau enggak ya. Ada Pak Asnawi, takut-takut tapi mau. Pak Salawi, Pak Salawi, Pak Sani, harus saya nilai betul siapa calon-calon rektor yang keluar dari area ini, awas. Mengapa? Karena ini harus menjadi satu sistem. Siapapun yang akan memimpin ini harus mengikuti pola ini.
sampai tahun 2045. Untuk Restra ini sampai tahun 2025. Ya, mudah-mudahan awalnya masih hidup sampai 2045. Oleh nggak paham ini. Oleh profesor itu. Nah, kalau ini iya, Bapak Ibu sekalian, maka ini amat sangat strategis. Rapim ini. Oleh karena itu saya mohon betul. Yang kedua, yang diundang itu sampai Kak Rodi S2 dan S3. Karena ada kesalahan, saya mohon maaf. Pak Trio, saya jam 2:45 menit di awal Pak Trio. Pak Retor, ini yang diundang kok S2, S3, pasca sarjana kan tidak diundang. Akhirnya Pak Malik saya telepon karena pulsanya habis nggak bisa jawab. Akhirnya lewat Samsung telepon, ternyata maunya itu akan diundang semua, hanya konotasinya S2, S3, pasca sarjana itu maksudnya semua. Gak saya marahi, memang gak dapet ya. Nah, kalau ini iya, maka sebenarnya hal-hal yang strategis ini kita bicarakan agar semua terakomodir, terutama pengembangan S2 dan S3 di olahan negara. Saya barusan ketemu dengan Pak Maftuhin ya, Rektor IAIN Tulungagung. Sekarang akan jadi UIN Rahmatullah ya. Ternyata saya bicara kalau UIN Maulana Malik itu tidak akan banyak mengambil mahasiswa S1 seperti Tulungagung. Tulungagung itu S1-nya itu menurut pengakuan beliau itu 22.000. Menurut pengakuan saya itu sampai 24.000. 4.000 diantaranya itu bebas tidak bayar UKT. Yang yatim itu tidak bayar UKT. Sangat terharu saya. Kemudian saya cerita bahwa Maulana Malik akan mengembangkan justru di wilayah S2 dan S3. Apa yang sekarang kita punya S1 itu harus mengajukan S2 dan S3 agar kemudian UIN Maulana Malik ke depan itu lebih banyak melayani kebutuhan S2 dan S3. Tapi saya beliau menikmati juga. Kalau begitu saya juga ikut malam. Jadi mahasiswanya aja sudah 22.000. Beliau juga akan mengembangkan ini S2 S3. Dan dia punya strategi. Jadi yang sulit untuk izin di Kemendikbud itu ditambahi diksi yang kemudian memudahkan untuk izin. Misalnya apoteker, dia akan membuat apoteker Islam. Arsitektur, karena sulit izinnya di Kemendikbud akan membuat arsitektur Islam. Matematika, ini sulit di Kemendikbud akan menjadi matematika Islam. Apalagi pokoknya semua dikasih Islam. Karena apa? Izinnya sampai di Kemenang. Saya ingin menyampaikan pada Bapak sekalian bahwa ternyata orang lain itu kemudian punya semangat yang luar biasa untuk mengembangkan lembaga. Kalau kita hanya diam, hanya silent, tidak mau melakukan sesuatu perubahan-perubahan, akan ditinggal di kalangan yang lain. Kita akan kalah dengan Tulungagung. Padahal branding kita ini menjadi perguruan tinggi yang terbaik, yang bermutasi internasional. Kita lihat misalnya, ini baru masuk materi. Kita lihat misalnya di kita terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bermutasi internasional. Ini apa artinya? Kita punya misi besar. Kenapa? Kalau integrasi sudah sejak dulu ya, saya kira sudah terlalu dari isu penting ya, karena semua sekarang style itu, misalnya style tanah, style apalagi semua integrasi. Ya, tetapi yang menjadi isu sentral di sini
misi kita adalah berreputasi internasional. Apa artinya ini? Berarti kita harus mendesain sedemikian rupa UIN ke depan ini menjadi lembaga yang diakui secara internasional melalui akreditasi dan lainnya. Kalau ini iya, maka kita lihat apakah di rate dan di register kita itu sudah mengarah ke sana. Meskipun rate dan register yang kita buat itu sudah sepertinya sempurna, tetapi saya juga, menurut saya itu masih juga ada peluang koreksi dalam waktu rapid ini. Mengapa? Karena tantangan-tantangan seperti yang saya sampaikan. Apakah betul register kita sudah mengarah menjadikan UIN Maulana Malik Ibrahim ini berreputasi internasional? Reputasi internasional itu bukan hanya ditentukan kemampuan bahasa asing, tetapi kecerdasan ya untuk mendesain suatu lembaga yang memungkinkan ya bisa mengakomodir kemajuan-kemajuan yang diikuti ditemukan oleh dunia luar. Ini kira-kira begitu. Coba kita lihat lagi, misalnya misi kita, dan kita sarjana yang berkarakter perlu apa? Pak Malik sudah saya perintahkan untuk membuat karakter apa? Indikator ya. Perlu apa? Ada 17. Saya minta pokoknya indikator perlu apa itu harus ada 17. Dan itu sudah selesai. Luar biasa Pak Malik. Dalam hal itu cerdas. Tapi hal-hal lain itu lambat. Nah, dia sudah mencoba merumuskan indikator itu. Dan saya kira ini perlu disunahkan Pak Malik. Perlu disunahkan ya. Kenapa? Karena sekarang ini diksi ulul albab itu bukan milik kita saja. Ya, saya ulangi. Diksi ulul albab itu, terma ulul albab itu ternyata bukan milik kita saja. Karena itu diadop dari Al-Quran. Dan orang lain berhak untuk merumuskan. Tetapi kita punya hak juga untuk merumuskan yang terbaik. Seperti Korea Thaibah itu bukan otomatis milik kita. Korea Thaibah itu ternyata sudah diadop dan dipakai di kalangan Muhammadiyah. Muslimat Muhammadiyah itu begitu. Muslimat Aisyah ya. Aisyah itu punya satu program Korea Thaibah dan itu sudah diterapkan. Dan sama seperti itu. Sekarang apa yang membedakan antara konsep kita dengan konsep mereka? Dulu apa misalnya? Hampir semua perguruan tinggi Islam punya urusan ulul albab ini. Tapi kita juga harus punya urusan ulul albab yang memungkinkan secara akademik itu valid ya, dan kemudian diterima oleh dunia akademik kita. Kemudian menghasilkan sains teknologi seni yang relevan dan budaya sains. Saya belum pernah mendapat laporan sedikitpun apa sih sebenarnya yang dihasilkan dari sains, teknologi, dan seni dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Mungkin ya kita bisa merumuskan yang dimaksud dengan menghasilkan sains itu adalah sains yang ditemukan melalui riset yang kemudian diakui ya oleh dunia akademik formal. Kalau dulu itu tidak selalu mengisyaratkan adalah temuan sains, teknologi dan seni. Nah, ini perlu kita koreksi juga. Apa sebenarnya sains yang kita temukan, teknologi yang kita temukan, seni yang kita temukan? Saya kira saya nggak tahu ya. Mungkin ada yang punya domain untuk mengarahkan apa betul kita ini sudah menemukan sains, menemukan teknologi, menemukan seni. Ini penting. Karena apa? Karena ini menjadi misi. Misi itu harus terwujud yang bisa dievaluasi oleh siapapun. Misalnya ada pertanyaan, apa sih sains yang telah ditemukan yang dihasilkan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim? Apa sih teknologi yang pernah dihasilkan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim? Ini perlu ditata sebenarnya. Karena apa itu menjadi misi?
memberikan asas pendidikan tinggi keagamaan yang lebih luas kepada masyarakat. Apakah betul kita sudah memberikan asas kepada sebanyak mungkin pengguna jasa pendidikan kita? Tahun 2019 ingat saya yang ingin kuliah ke UIN Maulana Malik Ibrahim ini, peminat ke UIN Maulana Malik Ibrahim ini 110.000. Yang diterima ke saya sekitar 3.600 katanya kira. Itu kalau kita kalkulasi itu hanya sekitar 5% dari peminat ke UIN Maulana Malik Ibrahim. Apa artinya? Terlalu sedikit kita bisa mengakomodir peminat dan masyarakat terhadap UIN Maulana Malik Ibrahim. Padahal di sini ini memberikan akses pendidikan tinggi keagamaan yang lebih luas kepada masyarakat. Yang kedua, menyediakan sumber daya manusia terdidik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mungkin ini perlu terserah apakah lulusan kita itu kemudian terserap di dunia kerja? Apakah lulusan di setiap prodi itu kemudian bisa 70 sampai 90% digunakan oleh pengguna jasa dari lulusan UIN Maulana Malik? Saya kira ini perlu dievaluasi. Dan mungkin ini saya amanatkan kepada Pak Malik, ya, kalau rektor kurang profesor kan? Sebenarnya dia cerdasnya kurang profesor aja. Nah, ini betul, Pak Malik ya betul. Jadi, betulkah ya seluruh alumni kita ini 70 sampai 90% sudah digunakan oleh pengguna jasa alumni kita ini? Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian selanjutnya kita meskipun sudah mengembangkan jauh ya dari apa yang telah didesain oleh para pendiri, mulai Fakultas Tarbiyah, STAIL, UIS sampai UIN ini, tetapi kita harus tetap mempunyai satu dasar yang kuat. Saya kira 4 pilar itu masih kita pegang, masih kita jadikan dasar melangkah untuk mengembangkan perguruan tinggi, di mana 4 pilar itu kemudian tercermin, terakumulasi di dalam satu personality alumni. Misalnya kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, pengetahuan profesional. Ini sebenarnya yang diinginkan adalah bagaimana UIN Maulana Malik Ibrahim ini menghasilkan alumni yang punya ciri-ciri 4 pilar dengan sub-indikator yang ditambah sebagai apa. Contoh misalnya, orang yang punya kedalaman spiritual itu sub-indikatornya itu apa? Tipologi dan profilnya kayak apa? Apakah kayak Pak Snawi, profesor, pinter MC, dagang, tarik laba, kemana-mana, apa seperti itu? Apa seperti, siapa contohnya seperti ini ya? Nah, Pak Farid misalnya, yang bisa mendesain kurikulum apa namanya Merdeka, kampus Merdeka dan apa namanya? Ya, Merdeka Belajar misalnya, apa seperti itu. Nah ini harus dirumuskan sedemikian rupa sampai sub apa indikator, bukan hanya indikator aja, sampai sub indikator. Dari 4 pilar ini kemudian menjadi satu kesatuan yang bisa dijadikan untuk melihat alumni bagaimana. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian arah strategi saya kira Bapak Ibu sekalian bisa melihat sendiri. Mungkin yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah ini mungkin masuk ke arah rektor, ya. Terus. Arah rektor. Ah, ya.
Bapak Ibu sekalian saya hormati, ada hal-hal penting ya. Saya kira yang perlu kita pahami bersama. Sebuah lembaga pendidikan itu pada dasarnya bukan infrastruktur dalam bentuk hal-hal yang bersifat fisikal yang paling penting. Tetapi yang paling penting adalah pengembangan SDM yang memungkinkan bisa berpartisipasi untuk mengkondisikan para mahasiswa yang kemudian menjadi orang-orang yang berkualitas tinggi. Saya ulangi, kalau kita mengembangkan pendidikan itu sebetulnya infrastruktur yang berupa fisik itu tidak terlalu menentukan. Yang paling menentukan adalah SDM. Yang kemudian ini menambah pada kemampuan kualitas dari alumni. Kalau itu iya, maka sebenarnya konsentrasi kita pada pengembangan SDM. Sivitas akademika plus sivitas akademika itu adalah dosen dan mahasiswa, plusnya adalah tenaga pendidikan. Ini harus didesain sedemikian rupa dengan pengembangan SDM. Taruhlah paling sederhana atau sederhananya dosen misalnya, bagaimana para dosen itu bisa mengembangkan dirinya dengan berpartisipasi melakukan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin. Misalnya, salah satu yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa mengekspresikan kemampuannya, kompetensinya dengan menulis karya, misalnya tulis buku atau karya tulis artikel, terutama di jurnal yang diakui. Yang dengan itu mereka bisa mengembangkan dirinya, misalnya dengan tanda-tanda bisa naik pangkatnya sampai guru besar. Guru besar ini adalah fenomena tanda satu pengembangan SDM yang memungkinkan para dosen itu bisa berpartisipasi dalam mengembangkan SDM mahasiswa. Asumsi dasarnya adalah ada korelasi dan relasi antara pengembangan SDM dosen dengan pengembangan para mahasiswa. Semakin tinggi kualitas dosen, maka semakin tinggi kualitas mahasiswa. Oleh karena itu, menurut saya, dalam konteks ini, apa sangat relevan kalau kita mendorong para dosen ya, untuk mengembangkan dirinya dengan apa yang saya sampaikan tadi. Oleh karena itu, di sini saya memahami apa yang disampaikan oleh Pak Malik. Hari ini kita mengundang ya pimpinan, para warek, para dekan, para wakil dekan, para kaprodi S2 dan S3, utamanya adalah dalam rangka untuk memikirkan ini. Bagaimana kita bisa mendorong, memfasilitasi, bahkan mungkin ya bisa membantu para dosen untuk mengembangkan dirinya. Ini adalah salah satu di antara sekian pilihan dalam pengembangan perguruan tinggi yang paling tepat. Dan alhamdulillah kita mungkin belum berhasil 100%, tetapi ini sudah ada tanda-tanda ya. Kemudian dalam hal itu juga kita diharapkan memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Contoh misalnya, sekarang dalam era pandemi seperti ini, agar kita melayani pendidikan itu hanya lebih banyak berorientasi pada kebutuhan teknisi. Mengapa? Karena di situ lebih banyak transfer of knowledge, tetapi infiltrasi nilai-nilai kurang. Nah, ini diharapkan para dosen kemudian punya kreativitas bagaimana mentransfer value, nilai-nilai ini ke dalam diri mahasiswa itu, meskipun dalam batasan yang sangat ketat seperti yang sekarang ini. Dan ini saya kira terutama Bapak Ibu sekalian yang sekarang menjadi wakil dekan 1, saya kira harus punya kreativitas itu bagaimana mendesain pembelajaran dengan teknologi informasi tetapi masih punya muatan
transfer nilai-nilai. Kalau ini kita tinggalkan, maka kita hanya berorientasi pada komisi dan itu sangat amat membahayakan. Kemudian untuk pengembangan SDM dan kemudian menghasilkan proses pembelajaran atau pendidikan pada umumnya yang berkualitas itu tentu membutuhkan anggaran yang cukup. Kalau ini ya, maka kita juga dituntut untuk mengembangkan BLT. Sekarang ini kita kehilangan 32 miliar karena kita tidak menyediakan maaf bagi mahasiswa baru sekolah 1 dan 2. Ini memusingkan pengelola keuangan, terutama Mas Bani ini luar biasa. Sekarang sampai kurus ya. Karena apa? Terjun luar biasa ini. Kehilangan sekitar 32 miliar. Nah, ini bukan berarti kemudian kita menyesali, tetapi apakah tidak mungkin kita mendesain sedemikian rupa sehingga BLT itu yang hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan dan lain sebagainya, bukan hanya seperti industri umum kita menghasilkan suatu uang atau kepentingan yang lain, tetapi BLT ini dimaksudkan adalah bagaimana kita memberikan stimulus ya kepada semua yang terlibat di dalam pengembangan perguruan tinggi ini agar semuanya disajikan dengan kualitas. Misalnya remote, misalnya kalau pemalik ini remote banyak, maka akan mengaruhi kualitas dari pembelajaran. Kalau remote seperti kemarin terlambat, saya kira juga kualitas pembelajaran juga sangat rendah. Kalau nggak percaya, kita coba. Alhamdulillah sekarang dengan remote-nya datang nih, kualitas pembelajarannya luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah kira-kira yang saya sampaikan. Hal-hal yang mungkin belum saya sampaikan nanti bisa menjadi bahan diskusi kita. Tetapi lebih dari itu, saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi maksimal, melakukan tugas dan fungsinya dengan sungguh-sungguh untuk mengembangkan lembaga pendidikan yang kita cintai. Oleh karena itu, hal-hal yang memungkinkan bisa mendorong sebanyak-banyaknya pengembangan ini kita lakukan. Saya tahu persis ada banyak hal yang bisa dilakukan. Maka mungkin dalam waktu dekat apa yang diperlukan kita akan lakukan. Semua akan kita lakukan dengan melibatkan baik luar dalam maupun luar. Kita sudah menggandeng beberapa misalnya stakeholder yang sebenarnya orang luar tapi mungkin bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ini. Yang amat sangat terakhir bagi kalian yang saya hormati, hal-hal yang perlu juga kita perhatikan meskipun kecil ya, seperti dalam merendingkan pikiran-pikiran besar itu tentu harus ada usaha-usaha secara sistematis. Contoh misalnya untuk mengembangkan 4 pilar itu kita coba membuat rumah kafe, dan alhamdulillah di kampus Uja ini sudah dicocok dalam waktu dekat tanggal 15 Mei nanti bisa dipakai. Semua mahasiswa baru yang jumlahnya 50 dari pendidikan dokter itu kita harapkan kalau boleh offline, kita harapkan bisa diasramakan di rumah kafe itu. Kemudian yang lain-lain juga begitu. Apapun yang kita lakukan ini harus jelas orientasinya. Untuk apa misalnya? Oleh karena itu, dalam kemarin saya ngobrol banyak dengan Pak Dirjen dan Pak Direktur, dan tadi masih dijemput oleh Pak Sekjen. Saya diharapkan untuk datang ke Jakarta untuk mendesain ini apa yang sesungguhnya menjadi bagian dari pengelolaan Pak Ibrahim. Insya Allah dalam waktu 2-3 hari nanti, kalau saya akan ke Jakarta dengan Pak Sekjen untuk mendiskusikan khusus apa sih ke depan pengelolaan Pak Ibrahim yang dibutuhkan. Kemarin juga saya diharapkan oleh Pak Wamen
PON itu ini bantu agar ke depan UI Maulana Ibrahim menjadi unggulan kita, menjadi unggulan bagi PT kita. Kita belum puas dengan ranking 19 di Dunia kemarin, tapi mungkin kita akan semakin lagi. Kira-kira ini yang saya sampaikan. Mari kita membaca masalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pagi ini resmi saya buka.